Saya harus mengatakan istilah ini sudah bukan original lagi kalau di NLP Nusantara, tetapi kandungan ilmunya saya yakini tidak jauh berbeda. Jadi pengalaman panjang saya dalam 10 tahun ini insya Allah akan bisa mensarikan dan menerjemahkan istilah-istilah yang sulit menjadi istilah-istilah yang mudah dimengerti. Maka saya sebut NLP Nusantara. Ya, kemudian kita juga akan membahas metaphoric intervention. Adalah metaforanya David Groove yang kemudian saya blending dengan bahasa-bahasa Milton yang kemudian akan menjadi sugesti-sugesti yang sifatnya metaforik. Nah, ini keren. Makanya saya menyebutnya adalah metaphoric intervention. Ini juga membedakan NLP Nusantara dengan NLP yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada sahabat-sahabat peserta training online NLP Nusantara di 3 negara, baik dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ya, saudara-saudara tahu bahwa training NLP sangat mahal. Yang termurah dan berkualitas, sahabat-sahabat ya, itu minimal 3,5 juta. Minimal bisa sampai 15 juta. Dan training ini saya berikan jaminan materi yang akan saya deliver adalah setaraf dengan itu meskipun tidak bersertifikat. Nanti kalau mau bersertifikat ya ada biayanya, tapi kalau sahabat-sahabat hanya butuh ilmunya saja, training kita ini tidak kalah dengan yang harganya 3,5 juta rupiah. Kita beri nama trainingnya NLP Nusantara. Kenapa? Sejak saya belajar NLP dan mengajarkannya, saya belajar NLP dari tahun 2008 dan mengajarkannya mulai tahun 2011. Jadi saya mengajarkan NLP sudah 10 tahun. Itu dengan istilah-istilah NLP itu saya masih gundah. Istilahnya itu sulit dan rumit. Saya tidak tahu mengapa itu ya. Pak Bandler dan Pak Grinder, orang Amerika, ini adalah penemunya yang merumuskan NLP. Ini mengapa istilahnya sulit-sulit. Tak kasih contoh ya. Di dalam bahasa sehari-hari itu ada istilah emosi. Tetapi di dalam NLP itu adalah istilah state yang tidak jauh berbeda maknanya. Kenapa diganti state begitu? Meskipun terjemahan emosi memang tidak persis sama dengan state. Seperti map. Map itu saya sebetulnya lebih suka menyebut persepsi. Seperti itulah kira-kira ya. Tentu saja ini debatable, tentu saja. Saya sudah tahu ini debatable. Oleh karena itu saya menyampaikan permohonan maaf kepada para pakar NLP. Saya izin menggunakan istilah-istilah yang lebih sederhana dalam rangka untuk memudahkan. Praktek NLP ini bisa dilakukan oleh banyak orang dengan lebih mudah, ramah logika. Meskipun mungkin ada pergeseran makna, ya potensi itu ada. Nah nanti kalau teman-teman sudah pada pandai ya silakan aja sertifikasi di genre-genre atau tempat-tempat sertifikasi yang standarnya masih benar-benar original. Saya harus mengatakan istilah ini sudah bukan original lagi kalau di NLP Nusantara. Tetapi kandungan ilmunya saya yakini tidak jauh berbeda ya. Nah inilah mengapa maka saya beri nama NLP Nusantara. Yang pertama adalah untuk memudahkan pemahaman bagi awam gitu ya. Beberapa kata mungkin tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetapi yang bisa saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia akan saya terjemahkan. Yang tidak bisa diterjemahkan mungkin masih tetap bahasa Inggris, tetapi yang ramah, nalar gitu.
Tapi yang ramah nalar itu maksudnya yang mudah dinalar gitu ya. Saya kira itu ya. Jadi pengalaman panjang saya dalam 10 tahun ini insya Allah akan bisa mensarikan dan menerjemahkan istilah-istilah yang sulit menjadi istilah-istilah yang mudah dimengerti. Maka saya sebut NLP Nusantara. Satu itu. Yang kedua, NLP Nusantara juga menonjolkan bahwa apa yang ada di dalam pengetahuan NLP ini tidak perlu dihafalkan. Anda pahami saja, laksanakan. Pahami, lakukan dalam kehidupan. Itu ditonjolkan, prakteknya yang ditonjolkan. Meskipun saya nanti pasti banyak cerita tentang teori tentu, karena NLP ini teorinya memang banyak. Tetapi teori NLP ini hendaknya segera bisa dipraktekkan, tidak hanya sekedar dihafalkan, ya, tidak hanya sekedar dihafalkan, tapi praktek, dipahami dan dipraktekkan. Dua itu saya kira ya ciri NLP Nusantara. Yang pertama menggunakan istilah-istilah yang lebih membumi, yang ramah akal. Terus yang kedua adalah kita utamakan praktek, ya. Apa yang saya sampaikan hendaknya bisa segera dipraktekkan. Bahwa NLP itu bisa mengantarkan orang menjadi alat untuk mempercepat kita menjadi hebat. Yang harusnya butuh waktu 10 tahun mungkin cukup butuh waktu 2 tahun dengan NLP. Yang harusnya butuh waktu 1 tahun mungkin hanya butuh waktu sebulan dengan menggunakan NLP, ya. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Itulah manfaatnya kita mengelola untuk menjadi hebat. Yang kedua adalah menjadi hebat itu bisa dikelola bertujuan untuk agar perilaku kita ini lebih efektif. Efektif untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita punya tujuan itu, tujuannya itu kena. Nah, apa yang akan kita bahas sahabat-sahabat adalah ada beberapa poin ya. Yang pertama introduction yang terdiri dari paradigma NLP, NLP Pilar, NLP Communication Model. Kemudian pada chapter yang kedua adalah edit submodality. Nah ini alhamdulillah wa syukurillah saya itu kepakarannya memang di edit submodality. Ya, kemudian kita juga akan membahas metaphoric intervention. Apa itu metaphoric intervention? Adalah metaforanya David Grove yang kemudian saya blending dengan bahasa-bahasa Milton yang kemudian metafora dari David Grove Clean Language dengan Milton model, bahasa Milton model akan menjadi sugesti-sugesti yang sifatnya metaforik. Ya, sugesti tapi sifatnya metaforik. Nah, ini keren. Makanya saya menyebutnya adalah metaphoric intervention. Ini juga membedakan NLP Nusantara dengan NLP yang lain. Ya, dan NLP terus berkembang ya sahabat ya. Terus berkembang ya. Termasuk ini metaphoric intervention. Dan saya punya teknik baru lagi yang saya rumuskan dan sekarang sudah dipakai di 3 negara, namanya adalah creative trauma cleansing. Membersihkan trauma secara kreatif. Ya, itu alhamdulillah itu sudah dipatenkan, kemudian sudah diriset oleh Dr. Umi di Perlis University. Moga-moga nanti ya banyak riset-riset berikutnya. Yang keempat kita akan membahas tentang komunikasi efektif ya, atau di sini saya sebut sebagai undenied speaking, berbicara yang tidak mungkin ditolak ya, yang tidak bisa ditolak, undenied speaking. Sebenarnya isinya adalah Milton model, building rapport dan Milton model, ya, pacing leading dan Milton model. Ya ini NLP banget, semuanya ini yang saya sampaikan NLP, makanya namanya juga NLP juga. Lalu nanti saya tambahkan insya Allah ya, moga-moga banyak kesempatan teknik-teknik ya seperti anchoring, modeling, future pacing, framing dan reframing. Istilahnya masih bahasa Inggris, tapi jangan khawatir, nanti akan saya jelaskan dengan gamblang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih membumi. Ini beberapa masih istilah-istilah asli ya, masih istilah-istilah asli.
Oke, sahabat-sahabat, kita lanjutkan ya. Ya, modul 1 introduction. What is NLP? Apa itu NLP? NLP adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming, sahabat-sahabat. Neuro itu adalah syaraf, linguistik itu bahasa, programming itu pemrograman. Jadi pemrograman bahasa syaraf. Pemrograman dengan menggunakan pikiran dan perasaan untuk melahirkan perilaku-perilaku baru yang lebih efektif. Nah, kira-kira begitulah. Jadi pemrograman perilaku baru. Tujuannya apa? Agar kita punya perilaku yang kemudian menghasilkan efektivitas yang lebih besar. Contohnya orang rajin dengan orang malas kan beda. Tapi nanti pada saat sudah rumit, tidak hanya sekedar rajin dan malas, tetapi juga apakah dia itu pandai mengendalikan emosi apa tidak, apakah dia itu gigih apa bosenan. Nah, yang begitu-begitu kan ini membuat hasil itu berbeda. Bagaimana dia memaknai sesuatu, bahwa peristiwa yang sama bisa dimaknai berbeda. Orang yang perilakunya bagus itu memaknai peristiwa itu menjadi sesuatu yang produktif. Orang yang perilakunya jelek memaknai peristiwa itu menjadi down, menjadi tidak produktif. Nah, itu kan perbedaan itulah yang nanti akan membuat kita itu berbeda, yang sudah belajar NLP dengan yang belum. Maka salah satu definisi NLP juga, NLP adalah mempelajari perbedaan yang membuat perbedaan. Nah, begitu. NLP itu mempelajari perbedaan antara dua orang yang membuat dua orang itu berbeda. Apa itu? Ya perilaku. Jadi NLP itu mempelajari perilaku. Mengapa dua orang ini bisa berbeda? Karena perilakunya berbeda. Nah, NLP itu mempelajari tentang itu. Apa sih bedanya sebenarnya orang ini dengan orang ini? Oh, ternyata di sininya. Nah, itulah NLP ya, sahabat-sahabat ya. NLP adalah ilmu tentang mengubah perilaku menjadi hebat dan ilmu tentang komunikasi efektif. Iya. Bagaimana caranya kita mengubah perilaku supaya perilaku kita hebat, supaya perilaku kita ini hebat dan kemudian hasilnya juga menjadi hebat. Nah, itu dipelajari dengan NLP. Dan NLP ini teknis ya, sahabat-sahabat ya. Teknis perilaku, bukan nilai, bukan value. Karena NLP ini alat. Jadi NLP ini pisau tajam yang akan bisa Anda pakai untuk nyembelih kerbau, atau pisau tajam yang bisa Anda pakai untuk melukai orang. Nyembelih sapi atau melukai orang. Nyembelih sapi dapat pahala, melukai orang dosa. Itu NLP. Makanya orang yang sudah belajar NLP mesti orang yang semakin bijak, karena mempunyai tanggung jawab pegang senjata ini, senjata tajam. NLP ini senjata tajam. Ya, jadi harus punya tanggung jawab. Oke. Nah, berikutnya pembahasan kita adalah banyak orang yang merasa tidak mampu, padahal sebenarnya hanya mental block belaka. Jadi mereka merasa tidak mampu, tetapi kenyataan yang sesungguhnya bukan demikian. Nah, mental block ini juga mudah dibersihkan dengan NLP. Kemudian, hasil yang hebat merupakan produk dari perilaku hebat, produk dari emosi yang hebat, dan produk dari meaning atau persepsi yang hebat. Karena itu, jika ingin hasil yang hebat, maka rencanakanlah perilaku hebat. Ini juga dipelajari di dalam NLP. Lalu, jika ada orang yang dapat melakukan sesuatu dengan hebat, maka itu berarti bisa dipelajari dan dicontoh oleh orang lain untuk bisa menjadi hebat seperti dia. Nah, metode mencontoh ini juga dipelajari di dalam NLP.
Kemudian yang dipelajari di dalam NLP berikutnya adalah komunikasi efektif. Sahabat-sahabat, sukses selalu membutuhkan dukungan orang lain, selalu. Nggak ada sukses sendirian. Dan kunci untuk mendapatkan dukungan orang lain adalah sukses komunikasi. Oleh karena itu, betapa pentingnya komunikasi efektif. Yang sales bisa menjadi lebih banyak omset, yang manajer menjadi lebih efektif, yang leader menjadi lebih powerful, bisa lebih banyak dukungan dari anak buah, yang staff menjadi lebih impresif atau lebih menarik sehingga cepat mendapatkan jabatan, yang orang tua, suami, istri menjadi lebih dicintai anak-anaknya. Banyak kegagalan komunikasi bukan karena niat yang buruk, tetapi karena tidak bisa memahami orang lain, tidak pandai mendengarkan. Kemudian berbicara yang meyakinkan, ditambah trust yang cukup dari pendengar, dan dilengkapi dengan language pattern atau pemilihan kata-kata dan susunan yang tepat adalah 3 tips untuk berbicara yang tidak mungkin ditolak. Kira-kira itu nanti yang akan kita bicarakan. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang apa itu NLP, yaitu setidaknya 2 hal. Yang pertama adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita mengubah perilaku, dan yang kedua adalah komunikasi efektif. Sekarang saatnya kita membahas paradigma NLP, atau orang-orang NLP menyebutnya presupposition. Tapi di dalam NLP Nusantara ini kita sebut paradigma saja ya, sahabat-sahabat ya. Nah, ini masih bahasa Inggris, tapi saya pastikan nanti penjelasannya adalah bahasa Indonesia. Ya. Ada 7 setidaknya ya. The map is not the territory. Experience has a structure. Dan seterusnya. Kita akan bahas satu-satu dalam pembahasan berikut ini. Tentunya dalam bahasa yang lebih mudah dicerna. Paradigma pertama adalah peta itu selalu tidak sama dengan aslinya. Atau di dalam bahasa aslinya, the map is not the territory. Map itu peta, teritori itu adalah wilayah yang sesungguhnya. Nah, seperti gambar ini sahabat-sahabat ya. Di bagian atas itu adalah peta dan di bagian bawah adalah gambar kenyataannya. Seperti yang terlihat, sebuah titik kota Jakarta di dalam peta sungguh tidak sama dengan kenyataan yang sesungguhnya ada di Jakarta. Begitu juga di titik Pulau Bali. Titik Pulau Bali itu ya titik di dalam peta, tetapi kenyataannya adalah seperti gambar itu, bedugul itu. Jadi peta tidak pernah sama dengan aslinya. Kalau sama itu ya bukan peta namanya. Nah, maknanya di dalam hal ini adalah apa yang kita pikirkan itu selalu tidak sama dengan aslinya. Apa yang kita persepsikan itu selalu tidak sama dengan aslinya. Mengapa demikian? Karena apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan interpretasi dari latar belakang hidup kita, sesuai dengan dari mana kita memandangnya, sesuai dengan referensi dari yang kita miliki. Itu tentu menjadi tidak sama dengan aslinya. Oleh karena itu kejadian satu itu ketika diamati atau dialami oleh 2 orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda, pasti memiliki interpretasi yang berbeda, pasti memiliki memori yang berbeda, pasti memiliki persepsi yang berbeda. Karena itu persepsi tidak pernah sama dengan aslinya. Jadi apa pelajarannya kalau Anda menganggap orang itu cantik belum tentu cantik menurut orang lain. Kalau Anda itu menurut Anda dia itu baik hati belum tentu dia sebaik apa yang Anda pikirkan.
Kalau menurut Anda dia itu adalah orang galak, belum tentu dia itu seperti yang Anda pikirkan. Kalau menurut Anda dia itu adalah jahat, belum tentu dia itu seperti yang Anda pikirkan. Pemandangan kita itu sangat relatif, tergantung dari mana Anda melihatnya, dari sudut mana Anda melihatnya, dengan referensi apa Anda menilai baik atau buruk, dengan ukuran apa Anda melihat baik atau buruk. Ya, salju itu di Indonesia indah banget salju itu, tapi tidak indah di mata orang bule, belum tentu indah. Orang bule lebih suka melihat matahari. Nah, ini kan nisbi banget. Dengan ukuran apa kita melihat indah? Jadi persepsi indah dan tidak indah itu hanya persepsi belaka. Indah, cantik, ganteng, hebat itu belum tentu semua itu. Ya, baik hati, jahat belum tentu. Dia benci, dia cinta, belum tentu. Semuanya belum tentu. Oleh karena itu jangan terlalu mendewakan pikiran. Jangan terlalu mengandalkan persepsi. Jadi bagaimana? Check and recheck. Hargai pendapat orang karena belum tentu pendapatmu benar, begitu loh. Ini memberikan kesadaran kepada kita untuk menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain yang menurutmu salah belum tentu salah. Pendapatmu yang menurutmu paling benar belum tentu benar. The map is not the territory. Peta itu pasti bukan yang sesungguhnya. Nah, ini luar biasa kalau orang ini bisa menyadari paradigma ini. Orang bisa saling menghargai satu sama lain, tidak asal pokoknya enggak begitu. Ya, saya kira ini paradigma yang luar biasa. Luar biasa. Silakan sahabat-sahabat diskusi ya. Ini sudah masuk di materi penting. Ya, didiskusikan di grup ini. Pasti menarik ini, ya. Oke. Coba perhatikan ini gambar apa? Nah, silakan. Pasti berbeda-beda ini. Ya, ada yang sama, ada yang beda. Artinya ini bisa dilihat dari beberapa sisi dan bisa dua-duanya benar. Nah, sekarang ini gambar apa? Ya, coba perhatikan ini gambar apa? Nah, coba sekarang perhatikan. Ini orang berdoa, orang bertengkar, atau orang sedang apa? Untuk gambar yang sama saja bisa beda pendapat. Ya, tergantung dari mana kita memandang, tergantung apa yang ada di otak kita, gitu. Beda latar belakang otak, beda persepsi. Nah, apa yang ada di dalam otak kita, kemudian kita pakai untuk membaca itu, maka apa yang Anda masukkan berdasarkan pengalaman masa lalu kita, itu disebut persepsi atau map. Maka map pasti tidak sama dengan aslinya. Dan bisa jadi orang yang berbeda itu dua-duanya benar atau dua-duanya salah, bisa jadi. Maka jangan otot-ototan rebutan pasti aku yang benar, belum tentu. Bisa jadi apa yang kamu anggap benar itu ya ada salahnya, dan bisa jadi apa yang kamu anggap dia salah itu ya ada benarnya. The map is not the territory. Ya, Anda perlu check and recheck yang lebih banyak ya untuk meyakini inilah yang paling optimum. Tapi itu pun nanti di belakang hari bisa jadi
berubah. Nggak tahu kita sudah ngotot itu, lah tahu-tahu hasilnya begitu. Nah itu kan ya tidak produktif ya, itu tidak produktif. Ya, persepsi selalu tidak sama dengan aslinya, selalu tidak sama. Wong peta itu hanya titik, aslinya itu adalah kota gitu ya, atau pulau, padahal di situ hanya titik atau hanya buletan kecil. Ya pasti tidak sama. Otak kita juga begitu, karena otak kita ada filter-filternya yang membuat tidak sama. Nanti dijelaskan di belakang. Mengapa the map is not the territory? Mengapa persepsi itu selalu tidak sama dengan aslinya? Di belakang akan kita pelajari. Berikutnya, paradigma berikutnya adalah setiap pengalaman itu memiliki struktur, ya. Experience has a structure. Pengalaman kita ini kan dibentuk oleh gambar, suara, sentuhan, bau, dan rasa. Betul nggak? Ada nggak yang lain? Bagaimana kita mencatat pengalaman? Ya hanya dengan 5 indera itu. Kita tangkap pengalaman kita ini, kita tangkap, kemudian kita masukkan ke dalam pikiran, ya kita olah jadi persepsi. Nanti persepsi itu disimpan di dalam memori. Bentuknya apa? Bentuknya gambar. Gambar itu bisa gambar berhenti, bisa gambar bergerak atau video. Gambar foto atau video. Gambar mati atau gambar bergerak. Bisa suara, apapun itu. Mau kereta api, mau istrimu, mau suamimu, mau anakmu. Itu selalu Anda tangkap dengan gambar. Kalau nggak gambar, ya suara. Ada suaranya. Terus kemudian menyentuh dirimu. Ya, sentuhan itu termasuk di dalamnya adalah berat dan ringan, itu termasuk licin dan kesat, ya, licin dan keset sama licin, kasar sama halus termasuk, terus bau manis, bau anyir, bau wangi, bau macam-macam bau, lalu taste, rasa di pengecap. Itu yang kita pakai untuk nangkep pengalaman kita. Dari pengalaman itu kemudian kita olah, ya kita olah, kemudian kita kasih emosi, ya. Setelah diolah dikasih emosi, menjadi persepsi plus emosi. Terus kita simpan, lalu kita pakai untuk ngerespon. Kita ngerespon. Dengan pengalaman itu kita mau berbuat baik apa berbuat buruk. Setiap pengalaman ada strukturnya. Dan asiknya kalau strukturnya ini diubah, emosi Anda berubah. Struktur ini akan membentuk persepsi dan emosi. Bahan yang sama ini bisa terbentuk banyak sekali emosi yang berbeda-beda. Ada benci, ada cinta, ada berani, ada, semuanya dibentuk oleh gambar, suara, sentuhan, bau, dan rasa. Jadi kebencianmu, kecintaanmu, kecemburuanmu, kesukaanmu, kebahagiaanmu, kesedihanmu, dendammu, takutmu, khawatirmu, semuanya itu dibentuk oleh gambar, suara, sentuhan, bau, dan rasa. Hanya 5 bahan loh. Ya mirip seperti tepung terigu, gula, mentega. Itu bisa jadi donat, bisa jadi pizza, bisa jadi apalagi martabak manis. Bisa jadi roti goreng, bisa jadi mie, ya dengan bahan yang sama, itu bisa berbeda-beda. Sama ini juga begitu, hanya dengan 5 bahan, gambar, suara, sentuhan, bau, dan rasa bisa membentuk emosi yang beragam.
Dan asiknya apabila porsi dari masing-masing itu diubah, bentuknya diubah, strukturnya diubah, maka emosimu juga berubah. Ini dahsyat, sungguh dahsyat. Saya belajar ini dalam ini tentang hal ini, dan alhamdulillah dengan pemahaman ini juga saya menemukan ilmu yang namanya CTC, Creative Trauma Cleansing, yang sudah terkenal di 3 negara, sahabat-sahabat. Dan saya menemukan CTC itu bukan wangsit, itu melalui pendalaman dan pemahaman, itu bukan ngimpi, bukan. Alhamdulillah, ini semua hadza min fadli rabbi, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah yang memang harus saya tunaikan, saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, segala macam emosi kita itu ternyata dihasilkan oleh struktur dari pengalaman kita ini, yang hanya terdiri dari 5 bahan: gambar, suara, sentuhan, bau, dan rasa, dengan pembentukan struktur yang khas yang berbeda-beda, dan akan menghasilkan emosi yang berbeda-beda. Setiap orang menghadapi peristiwa yang sama, strukturnya bisa berbeda. Karena strukturnya berbeda, emosinya berbeda. Karena emosinya berbeda, maka responnya berbeda. Bagaimana dia ngerespon peristiwa itu? Ini kan peristiwa, pengalaman kemudian disimpan, ditangkap, pengalaman ditangkap, kemudian diproses, lalu direspon atau disimpan, direspon dan disimpan. Nah, kalau strukturnya berubah, strukturnya beda atau berubah, maka responnya juga beda atau berubah. Nah, struktur yang sudah melekat ini akan membuat karakter, yaitu respon dari peristiwa secara khas. Pemarah itu mempunyai struktur yang khas. Pemalu itu mempunyai struktur yang khas. Jadi di dalam itu ada program yang strukturnya itu khas, sehingga dia bisa menjadi pemarah, dia bisa menjadi pemalu, dia bisa menjadi pemberani, dia bisa menjadi orang yang ngomongannya kasar, ya. Itu karena ada struktur yang khas, dan struktur itu kalau diubah saja maka dia berubah. Itu loh hebatnya, sehingga ngubah perilaku itu begitu cepat, sangat cepat. Sangat cepat merubah perilaku itu. Hitungannya bukan harian, ya, tetapi kalau beruntung ya 30 menit aja kelar itu ngerubah perilaku. Dari pemarah menjadi tidak. Ini kan hebat sekali itu. Dari yang ngomongannya biasanya kebun binatang menjadi tidak. Ini dahsyat ini. Ini luar biasa ini. Nah, oke sahabat, sampai di sini dulu ya. Kita baru 2. Satu adalah the map is not the territory. Persepsi selalu tidak sama dengan aslinya. Jadi ajak ngotot kalau punya persepsi belum tentu benar. Yang kedua adalah bahwa pengalaman kita ini terbentuk persepsi, ya, dan persepsi kita ini tersusun oleh gambar, suara, sentuhan, bau, dan rasa. Dan persepsi itu tertempel di situ emosi setelah dimaknai, di meaning. Nah, emosi itu bisa berubah kalau susunan gambar, suara, sentuhan, bau, dan rasa diubah. Bagaimana cara mengubahnya? Nanti di edit submodality, ya. Ikuti selalu kelas ini, jangan sampai ketinggalan. Ini super keren, ya. Ilmu mahal, dan kalau Anda bisa menguasainya luar biasa. Dan untuk menguasainya tidak sulit karena Anda bisa langsung konsultasi dengan saya kapanpun di grup, ya. Saya tidak tahu apakah ini kita akan terus cara seperti ini ataukah nanti sesekali kita kumpulkan di Zoom meeting. Ya, ini pesertanya sudah 700 lebih. Saya yakin ini bisa mencapai 2000 ini pesertanya di grup ini, dan bahkan mungkin bisa lebih. Ya, jangan khawatir teman-teman. Nanti saya akan layani bagaimana caranya kita bisa ketemu untuk latihan, ya. Ini diskusikan dulu, praktekkan, diskusikan, praktekkan, hasil prakteknya diskusi lagi sama saya. Nah, ini akan menjadi pembelajaran yang luar biasa. Ya, ini akan menjadi kelas NLP terbesar
di Indonesia, bahkan mungkin di ASEAN. Nah, kalau pesertanya 2000 kan sekali kelas ini langsung menjadi kelas yang terbesar. Demikian, semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa pada topik berikutnya, yaitu pikiran, perasaan dan tubuh itu terkait dan saling mempengaruhi. Apa ini maksudnya? Ya, tunggu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.